Oke, shalom semuanya. Hari ini aku ingin bersaksi, saudaraku. Ada sebuah peristiwa hari ini, saudaraku, di mana semalam-malaman aku nggak tidur, gitu. Nggak tahu kenapa pikiranku jadi kayak terang benderang gitu. Padahal sebelumnya ya punya cita-cita gitu. Setelah melakukan sebuah kegiatan, pekerjaan pelayanan, akhirnya aku tuh mau renang. Pergi sama rekan pelayanannya, Pastor Sam, renang. Karena kami punya kebiasaan berenang. Dan punya kebiasaan, karena usia aku usahakan setiap hari olahraga. Salah satu olahraga renang yang aku pilih. Dan di Palangkaraya, saat ini aku di Palangkaraya, itu asik. Ada kolam renang yang buka sampai jam 8 malam. Dan tempatnya berdekatan deh dengan Pastori. Maka setelah saya kegiatan semua, langsung kita mabrit renang nih, sama Pastor Sam. Sampai tempatnya, kolam renangnya nggak ada airnya. Emang gua berenang di atas udara. Ternyata lagi maintenance, lagi direnovasi kolamnya. Balik dah. Sampai Pastori. Lalu tiba-tiba, entah kenapa, entah Roh Kudus bergerak, tapi aku yakin Roh Kudus itu sih ya. Aku berbicara Pastor Sam juga dengan namanya kepala bagian operator daripada media sosial kita, ya, studio, Saudari Tirza. Aku ngobrol panjang lebar sama mereka untuk langkah-langkah pelayanan ke depan. Setelah selesai, habis aku tidur. Agak banyak kami bahas hingga sampai kurang lebih jam 11 sampai setengah 12. Kami mau berbicara untuk beberapa hal langkah-langkah ke depan karena ada perubahan-perubahan di dalam pelayanan khususnya untuk di Palangka. Sehingga kami harus menetapkan kembali kru para pelayan Tuhannya. Bla 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 udah selesai, termasuk ke depan kita harus gimana, termasuk untuk keberadaan Pastor Sam, keberadaan Saudari Tirza, yang kebetulan juga kakak beradik mereka ini, saudaraku. Ya. Selesai, ya aku mau tidur, karena aku biasa tidur sore, pagi harus morning call subuh. Gitu, saudara. Nggak bisa tidur, saudara. Kayak di dalam ini, nggak tahu kenapa, ada suatu terang, ada suatu yang kayak garing, dan sebagainya. Berusaha tidur aku ini. Tidur itu tidur ayam, hilang sejenak, akal budi balik lagi. Mata merem tapi akal budi tidak hilang. Kan orang tidur lelap itu kan kita kehilangan akal budi ya saudara ya, ceritanya kan gitu. Jadi semalam-malaman aku nih nggak tidur. Lalu pagi bangun, kebetulan kayaknya nggak tahu kenapa HP-ku sulit dihubungi untuk morning call. Waktu aku buka, aku diketok oleh Pastor Sam. Bapak, dihubungi sama Celeni. Oh iya, kaget aku bangun jam 5 kurang. Karena aku sempat tertidur itu. Saudara biar. Terus aku buka HP, ternyata lagi pencadangan pesan dari WhatsApp. Kan kita morning call dari WhatsApp ya, saudara biar. Ya conference WhatsApp kita pakai morning call gitu. Yang bisa menampung 32 ya, yang mengikuti. Lebih dari itu nggak bisa. Ya. Lalu aku bergegas bangun, lalu aku mulai mengambil obat yang untuk pemeliharaan tekanan darah tinggi dari dokter. Setiap hari aku harus minum pagi. Lalu tunggu pencadangan berlangsung, berakhir, mendekati waktunya, dimulailah. Kebetulan untuk morning call juga ada perubahan, mencoba program yang baru. Karena takut bosen, saudaraku. Nah,
Aku ingin bicara tentang hal bosen. Saudaraku. Ada sebuah titik jenuh dari seorang anak manusia. Yang namanya boring, jenuh, atau bosen. Dengan situasi yang begitu-gitu aja, atau situasi segala sesuatu yang mendatangi kita gitu-gitu aja. Itu kalau boleh aku gambarkan, saudaraku ya, dari pengalamanku, bahwa udah penuh, bak ini udah penuh. Udah nggak bisa nampung lagi, luber. Jadi percuma. Gitu. Contoh, seseorang kalau dimarahin terus, lama-lama kebal dari marah. Kebal dimarahin. Orang yang marah terus, lama-lama kebal nggak merasa marah dia kalau dia marah. Itu namanya baknya, kalau diumpamakan kehidupan baknya itu udah penuh. Jadi dituang juga luber, nggak akan rasa. Di dalam Street Justice yang pertama, aku bercerita kisah pertobatan pertama kali, di mana haus dan lapar akan kebenaran. Aku mencarinya, berburu Yesus, cari pendeta marah-marah, tapi kehidupanku terus dituangkan dengan kebenaran sama Tuhan. Nah, untuk lebih lanjutnya, saudaraku cari Street Justice yang tayangan pertama ya, saudaraku ya, yang perdana. Nah, hari ini aku bicara untuk yang namanya bosen. Saudaraku. Bahwa hidup itu seperti bak, saudaraku. Tapi sebelum itu saya akan sedikit memasukkan informasi. Teman-teman kalau Street Justice Teologi Jalanan ini bebas teman-teman bersaksi, bebas berbicara apapun, tanpa liturgi, tanpa homiletika. Cara berkhotbah, lalu pembuka, penutup gimana nggak ada. Omong aja apa adanya, tetapi harus selaras Alkitab ya. Nggak boleh ada pelanggaran Alkitab. Lalu kita nggak boleh menyinggung segala sesuatu yang di luar konteksnya, termasuk terhadap orang lain ya, saudaraku ya. Sederhana aja, curhat aja deh. Ya. Nah, kita balik lagi pada bosen nih. Kehidupan manusia itu pada setiap bidang kehidupan, pada setiap apapun yang ada di kehidupan itu ada yang namanya bak. Kalau diumpamakan itu, bak itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang tampung besar, ada yang tampung kecil. Tapi ada titik jenuhnya. Contoh, ada orang yang nggak pernah jenuh cari uang. Ada orang yang nggak pernah bosan ngumpulin uang, punya uang. Tapi ada orang yang enggak. Dia punya bak, itu cukuplah aku begini, nggak usah lah. Nggak usah beli rumah yang seperti itu. Contoh-contoh, ini di kota besar ada, saudaraku ya. Anak itu dibeliin rumah itu di perumahan real estate yang mewah-mewah, harga puluhan miliar rumah itu kadang. Orang tuanya tetap tinggal di kampung. Orang tuanya tetap tinggal di rumah lama di awal mereka menikah. Suruh pindah nih. Loh, mah pindah yuk. Ke perumahan enak begini-begini. Karena itu perumahan modern. Wah, semua paling gini-gini. Enak, kita bisa gini-gini. Enggak mama di sini aja. Kenapa? Enak, mama ini kalau ada apa-apa tinggal nyuruh si abang ini. Enak kalau ke dokter ini cuma jalan kaki. Kalau ke pasar juga jalan. Jadi dia nyaman dengan situasinya. Itu baknya dia. Nggak bisa dipaksakan oleh anak demi mama. Enak di rumah baru, itu namanya mandi. Mama nggak usah rebus air panas, langsung itu pakai heater. Mama itu kalau nyalain AC nggak usah pakai tombol. Mama itu sudah ada di hanya mama itu bukan remote, tapi tombolnya. Atau nggak mama masuk, AC itu nyala sendiri. Lampu itu mama cuma tepuk tangan nyala sendiri. Mama di sana aku sediain supir, sediain pembantu. Enggak. Mama kalau nggak ngerjain kerjaan rumah nanti sakit. Karena mama tiap hari pagi bangun, nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, semua. Itu udah puluhan tahun dia lakukan. Dia nyaman dengan itu. Dia hidup di dalam bak itu. Dia berenang di bak itu. Tapi ada orang punya bak yang besar. Dari namanya numpang di rumah mertua atau di rumah orang tua, sampai kos, sampai kontrak, beli rumah kecil,
sampai rumah menengah, sampai rumah mewah, sampai punya villa, sampai punya apartemen, sampai punya rumah di luar negeri. Sampai beli kondominium, sampai yang namanya punya building, terus melangkah. Nggak masalah, karena baknya besar, saudaraku. Yang penting dia bisa nampung loh itu, saudaraku. Nah, saya dapati banyak anak Tuhan seperti itu. Tetapi ada orang itu yang namanya bukan terjebak. Tapi memang kapasitas dia, bak dia cuma ukuran itu. Jadi ada orang yang memilih hidup sederhana, saudaraku. Walaupun punya uang banyak. Tapi ada orang memilih yang tidak memperhitungkan uang, tapi ingin memiliki hal-hal yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Baknya itu besar. Tetapi semua itu ada resikonya. Kalau punya bakmu besar, kamu isi airnya itu terus-menerus, nggak pernah selesai. Kamu akan capek isi air. Kamu akan yang namanya cenderung bosan isi air. Tapi ada juga orang yang tidak bosan isi air. Workaholic sampai mati. Cari duit, buka perusahaan sampai mati. Ada, saudaraku. Resikonya, orang itu akan hidup untuk pekerjaan dia. Ada orang yang hidup untuk rumah tangga. Dia bekerja cukup, dia ingin jadi bos. Enggak, kalau gua buka perusahaan gua lebih repot. Yang penting anak-anak tercukupi. Nah, dia buat bak untuk itu memang. Kita kasih kesempatan untuk dia jalani perusahaan aja, yang demikian mudahnya untuk dapat uang lebih banyak. Dia nggak mau. Karena membutuhkan energi yang lebih. Pun kalau dia lakukan, akhirnya tengah jalan dia akan berhenti. Jenuh. Karena baknya udah penuh. Tetapi semua ada risikonya. Kita mengawali dengan bosen, baknya kecil, tapi ada lagi juga yang baknya besar, yang kita ngisinya nggak pernah penuh. Tetapi kita juga belajar bahwa itu ada risikonya semua, saudara. Di dalam hidup itu semua berisiko. Kalau satu perempuan kamu nggak cukup, kamu akan cari perempuan lain. Bakmu untuk perempuan itu gede banget. Kalau kamu hobi mobil, punya mobil itu, pingin hobi mobil antik, kamu punya koleksi mobil antik itu sampai ratusan juga nggak pernah kenyang. Demikian juga kamu ketika pingin mobil mewah, nggak pernah kenyang kamu dengan beli mobil mewah. Jadi uangmu, kamu cari uang, salah satunya tujuanmu untuk membeli mobil mewah. Ada orang yang ingin punya perusahaan banyak, konglomerat. Jadi ada karakter konglomerat, orang kaya itu, setiap kali buka perusahaan, itu bukan uang, tapi gengsi. Perusahaan itu berkembang. Punya perusahaan lebih banyak. Itu membangun harga diri dia. Bak kehidupan dia itu. Ada orang yang punya duit, itu dia merasa mantap hidupnya. Kalau nggak punya duit, nggak mantap hidupnya. Kalau nggak naik mobil mewah, rasanya direndahkan orang nanti. Kalau nggak tinggal di perumahan mewah, rasanya direndahkan orang. Jadi ada orang yang punya perilaku aneh, saudaraku. Untuk menghindar, namanya dia nggak bisa mengisi baknya dia. Contoh nih, ada beberapa perempuan yang berpacaran dengan seorang laki-laki. Anak orang kaya itu, termasuk orang tuanya. Gila lu. Ngapel nih, datang nih, jemput anak saya, atau memperkenalkan dia, atau mengantar anak saya, mobil mewahnya tuh ganti-ganti loh. Atau dia tuh punya mobil merek ini. Misalnya Mercedes ya, yang kita mobil Eropa yang mahal yang bisa di Indonesia, lalu BMW ya, Audi ya, ceritanya gitulah. Gitu. Bukan kelas biasa misalnya mahal tapi masih rata-rata orang banyak punya Innova misalnya gitu ya saudara ya. Ya. Tetapi ini mobil Mercedes itu harganya tahu miliar. Walaupun bukan yang Porsche, Lamborghini dan sebagainya enggak. Jadi nyebut itu tiap kali bertemu dengan perempuan-perempuan ini,
dia membawa mobil mewah. Wih, mobilnya ganti-ganti. Tapi pada suatu hari diketemukan bahwa dia ini ternyata supir dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu memiliki mobil-mobil mewah. Contoh, ya, Toyota Alphard ya saudaraku. Ada perusahaan yang punya beberapa Toyota Alphard untuk direksinya. Gitu. Kebetulan pemuda ini menjadi seseorang yang pengelola daripada seluruh armada di perusahaan itu. Dia seorang supervisor atau seorang manajer. Jadi dia memegang seluruh mobil mewah di perusahaan itu yang dipakai oleh para direksi untuk dia rawat dan kelola. Sehingga dia juga memegang para drivernya. Jadi dia punya kuasa. Hari ini aku pakai Toyota Alphard warna hitam, besok warna putih. Karena tidak dipakai oleh direksi. Direksinya sedang bertugas di luar negeri, direksinya sedang cuti, mobilnya nggak dipakai, mobil kantor. Dia pakai karena dia punya hak untuk mengelolanya. Sehingga dia, ayo kita makan yuk. Dengan misalnya bernama si Sute, si Susi, si Susan, misalnya gitu ya. Punya beberapa perempuan, dia jemput dengan mobil Toyota Alphard. Woi, gitu saudara, makan. Woi, aku dari kantor nih, kebetulan lapar makan siang. Gitu. Maka aku ajak kamu. Loh kenapa kok enggak? Biasanya mestinya kan pakai supir kan gitu. Dia enggak usah dia cerita. Ya, karena ini acara pribadi aku enggak pakai driverku deh. Aku bawa sendiri aja karena aku ingin bertemu kamu pribadi, bisa berdua. Kalau ada supir kan nggak enak, tapi yang ketiga kita nggak bisa sedikit mesra di mobil. Padahal dia ini cuman pengelola mobil. Terus mengantar jemput ke rumah atau ke sekolah daripada cewek-cewek yang dia ingin kerjain. Itu saudaraku. Jadi orang ini punya keinginan, punya kemauan, bak yang besar. Keinginan besar, tenaga kurang. Keinginannya besar, tapi nggak mampu mencukupinya. Sehingga memakai tipu muslihat. Risiko bak besar, salah satunya, kita melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Jadi bak besar itu apa yang kita ingini. Semakin bak besarnya itu besar, semakin kita ngisinya capek. Harus memakai segala cara supaya terisi air seperti kolam renang. Coba saudaraku kalau ngisi namanya sungai yang kering. Bisa nggak saudara ngisi? Nggak bisa. Kalau kolam kita isi pakai pompa air diisi nih. Entah dari air PDAM, entah dari air tanah ya. Kita isi jadi penuh karena tidak mengalir kemana-mana. Karena ada ukurannya. Kalau saudara ingin mengisi sungai yang kering, saudara isi terserap ke tanah, pun tanah kalau sudah kenyang menyerap, dia akan mengalir kemana-mana. Sungai itu sampai ke ujung namanya lautan. Saudara nggak bisa penuh. Jadi, saudara satu titik, itu akan jenuh, bosan, atau kebal. Jadi saudara bekerja keras itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dirasa lagi. Menjadi kebal. Lembur itu udah biasa. Malah kalau nggak bekerja, malah kita rasa ada sesuatu yang hilang. Sehingga ada yang namanya power syndrome ya. Ketika seorang bekerja keras, dia berhasil. Ketika dalam masa pensiun dia tidak bekerja, dia menjadi seseorang mengidap sebuah tekanan jiwa, membuat dia itu mengalami gangguan emosi. Marah-marah, gampang tersinggung, dan sebagainya. The power syndrome namanya. Karena dia kehilangan kebiasaan dia yang menjadi power hidup dia. Jadi kalau kita kebiasaan hidup bermewah-mewah, ketika itu hilang, kita memiliki power syndrome, saudaraku. Itu lahir dari kekebalan. Ternyata kekebalan itu tetap masih ada rasa di dalamnya yang tersembunyi.
yang diawali dari yang kita tadi cerita sharing ya. Tadi namanya keinginan, ingin menjadi kaya, ingin menjadi dihormati, ingin punya cewek banyak, ingin segala sesuatu yang berlebih-lebih dalam kehidupan. Di mana kita harus berusaha mengisinya. Akhirnya ketika kita setiap hari melakukannya, ketika suatu hari kita tidak melakukannya, kita kehilangan. Sehingga seseorang kalau setiap hari melakukan hal yang sama, ketika tidak melakukannya, nggak merasa nyaman dia itu, saudaraku. Tapi ketika melakukannya menjadi kebal dalam segala hal. Salah satunya kebiasaan berhubungan intim, kebiasaan kita pagi minum kopi misalnya, kebiasaan kita tidur nonton TV dulu, kebiasaan kita tidur di AC. Ketika itu hilang, kita nggak bisa tidur. Nah, ketika semalam saya nggak bisa tidur, salah satunya itu adalah saya kehilangan sebuah pekerjaan. Di mana terjadi revisi dalam pekerjaan itu. Tetapi karena kita di dalam Tuhan, saya di dalam Tuhan, di dalam saya ini, mencari kehilangan ini melalui Tuhan. Kalau saya boleh bawa lebih dalam sedikit, roh itu berdoa untuk doa-doa yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dikatakan secara manusia. Saudara belajar buku Paulus. Tetapi saya nggak bawa saudara ke dalam firman, tapi kesesuaian kehidupan saja. Sehingga hati nurani saya itu resah. Karena saya terbiasa berdoa 30 tahun, hidup di dalam doa, karena memang ya dari awalnya seperti itu, nggak ada kelebihan kok, saudaraku. Karena semuanya biasa berdoa, biasa mendapat jawaban doa, biasa ABCD, ya itu saya lakukan. Maka kebiasaan di dalam saya itu akhirnya melakukan itu, saya berdoa. Semalam-malaman saya berdoa. Dan memang terbiasa saya berdoa itu harus mencari Tuhan, mencari Roh Kudus, harus ketemu hadirat Tuhan, harus mendapat jawaban dan sebagainya. Kebetulan saya dibawa Tuhan pada area-area pelayanan di mana karisma Allah atau dunamisnya Allah atau kehadiran Roh Kudus, kehadiran kuasa daripada Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus itu bekerja dalam kehidupan saya. Tidak membuat saya lebih daripada teman-teman yang dipakai memang di bagian yang lain. Sebagai contoh, saya seorang hamba Tuhan yang bukan sekolah, sehingga teologi saya di dalam pelayanan termasuk berkhotbah berbeda dengan teman-teman yang sekolah. Semuanya dipakai Tuhan, tapi saya tidak di area itu. Seorang koki, seorang juru masak, namanya pedagang kaki lima, itu berbeda dengan restoran. Seorang koki restoran berbeda dengan koki hotel. Seorang koki hotel berbeda dengan koki yang dipakai di istana raja atau di istana presiden. Pola kerjanya berbeda, caranya berbeda. Demikian juga pelayanan hamba-hamba Tuhan. Saya dari kitab Kejadian, tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Bukan dari kitab Keluaran, keluar dari sekolah hamba Tuhan atau sekolah Alkitab. Itu saudaraku, saudara raja. Ya, jadi kembali lagi pada kita keinginan, saudaraku. Yaitu akhirnya saya kehilangan daripada kebiasaan melayani, pelayanan ini hilang, saudaraku. Sebagai contoh, saya terbiasa melayani di Palangkaraya selama 6 tahun ini, di Smart People, khususnya di Galaksi, lalu ke Kecipir. Setiap bulan saya itu pernah itu berapa saat, 2 minggu, pernah juga berbulan-bulan, yang terakhir saya seminggu. Tiba-tiba semua itu hilang, karena ada program yang baru dari Allah. Lalu saya harus, belum dalam waktu seminggu saya harus pulang, karena di sini sudah nggak ada yang dikerjakan lagi. Demikian juga saya dengan lingkungan yang dalam sebulan itu 2 minggu atau seminggu, saya ada di lingkungan di Palangkaraya. Kebiasaan Palangkaraya yaitu berenang, no Pester Sam, pagi apa yang harus kita lakukan, bla bla bla.
Sama dengan waktu saya di Perdana itu saya cerita bahwa saya 2 tahun itu tak pernah berpisah sama istri. Ketika dalam waktu sekian bulan, dalam waktu 2 tahun itu, saya mendapat pekerjaan, bekerja di kota lain, yang sebulan sekali pulang, dalam seminggu saya dikunjungi oleh istri. Istri nggak tahan berpisah. Saya juga nggak tahan, tapi saya tahan-tahan karena saya bekerja harus menghasilkan uang buat istri yang baru berawal rumah tangga, belum punya anak. Tetapi ketika berjumpa sama istri, saya putuskan nekat, saya nggak bekerja, batal kerja di sini deh, pulang yang penting bareng sama lu dah, gitu. Yang penting bareng dengan istri deh, dengan cewek yang gue kawinin dah, gue nggak bisa pisah, pulang saya, nggak jadi kerja, nggak ingin kehilangan kebiasaan bersama istri. Tetapi kemarin ini kejadian semalam ini, saya kehilangan habit itu, terjadi penyesuaian yang agak sulit buat saya, gitu saudaraku. Bak ini jadi kosong. Jadi saya harus mencari program baru yang Tuhan berikan itu harus diisi. Gelisah saya saudaraku. Ternyata program baru yang mau ngisi menggantikan program di mana saya harus stay di Palangka, ya, itu adalah program Street Justice Teologi Jalanan yang sudah diberikan Tuhan berbulan yang lalu, yang akhirnya Tuhan pernah menyampaikan bahwa bulan ini akan jalan Street Justice. Tapi saya tidak tahu mengawali dari mana, bentuk apa. Ternyata hari ini, pagi ini, kegiatan saya nanti setiap hari setelah morning call akan diisi dengan Street Justice. Sehingga habit pelayanan saya tidak berkurang. Itu saudaraku. Kenapa? Karena bak yang dibuat itu baknya Tuhan, bukan bak keinginan sendiri. Nah, kita melangkah lebih dalam nih. Sebelum mengenal Tuhan, saya punya cewek banyak. Punya pacar, punya calon istri, punya gendaan, punya yang siap pakai, kadang menemukan yang bisa dipakai. Itu bak saya tentang perempuan, bisa diisi perempuan banyak. Uang, dari mana aja. Hidup, nggak ada jam teratur. Tapi ketika di dalam Tuhan, saya memilih Tuhan, Tuhan buatkan bak. Perempuan harus satu, punya istri satu. Setelah dipanggil jadi hamba Tuhan full timer, harus diisi dengan kegiatan pelayanan. Lalu harus tertib jamnya. Karena ibadah nggak mungkin dibuat pagi, sore, siang, terserah kita. Jadi, bak ini keinginan saya pribadi, keinginan yang lama, yang dikatakan Alkitab manusia lama, itu harus kita singkirkan. Jadi saya diatur, dibuat baknya ukuran Tuhan. Di mana saya harus mengisinya dengan kegiatan. Dibuatkan kolam renang sama Tuhan. Karena saya hamba Tuhan ya saudaraku ya. Tetapi mau hamba Tuhan atau tidak, sama konteksnya. Karena Alkitab mencatat, barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Tinggallah di dalam aku, ya, firmanku tinggal di dalam kamu, tinggallah di dalam kasihku, apapun yang kau minta, aku beri. Apabila kau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apapun yang kamu minta dan doakan, aku akan beri. Percayalah kamu sudah terima. Ini baknya Tuhan. Jadi saudaraku, saya akan akhiri dengan bahwa apabila kita mengikut Tuhan, kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Tuhan akan sediakan bak di mana terbatas kegiatan kita. Apapun terjadi, kita harus menunggu Tuhan. Di mana kita harus mengisi, yaitu batasan-batasan yang Alkitab tegaskan, yang Alkitab tuliskan. Nggak bisa seenaknya sendiri.
Kalau kita ingin mengikut Tuhan, karena Alkitab mencatat itu. Jadi akhirnya kita harus mengerti bahwa ketika kita hidup mengikut Tuhan, itu kita seperti awal perdana saya katakan bahwa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus membawa kita pada jalan Tuhan, pada kebenaran Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Roh Kudus kerjakan itu. Tetapi yang kedua, hari ini kita belajar bahwa kita harus melepaskan keinginan kita kalau kita ingin mengikut Tuhan dengan menjadi murid Tuhan. Dalam pandangan saya street justice ya, teologi jalanan ya. Apa yang saya mengerti aja saya bagikan. Nanti saudara kalau mau membagikan hubungi admin atau saudara dihubungin admin untuk berbagi kisah hidup saudara. Ya apa yang ada di dalam saudara pikiran saudara aja, tetapi tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Jadi pengertian kisah hidup saya itu bahwa ketika ikut Tuhan, kita tuh harus ikut kehendak Tuhan. Kita akan dibuatin bak. Ada bak pelayanan, dijadiin kolam renang. Kolam renang itu ada kolam renang olimpiade yang jaraknya sekian ratus meter, lebar sekian, dibatasi tali. Ada kolam renang itu. Saya juga berenang di kolam renang seperti itu, yang dibuka untuk umum ya. Saya bukan atlet. Tapi ada kolam renang yang cuma jaraknya pendek, nggak seberapa lebar. Itu juga dibuka untuk umum. Saya juga berenang di sana. Tetapi saya harus berenang. Kenapa? Saya mengikuti pola hidup sehat. Sama dengan saudara, ketika mengikut Tuhan, hidup sehat di dalam iman, saudara harus ikut bak renangnya Tuhan. Ada yang diberi renang olimpiade sebagai seorang atlet, ada yang kolam renang biasa cuma untuk kesehatan. Masing-masing deh. Diumpamakan seperti itu. Yaitu keinginan hidup kita ingin menjadi apa dan menjadi siapa. Saudara nggak bisa membuat bak seenaknya sendiri. Ketika saudara ikut Tuhan, menyerahkan hidup saudara, lalu saudara diajarkan belajar menjadi murid Kristus. Menjadi serupa gambar Dia. Perilaku saudara akan dibatasi, kegiatan saudara dibatasi, semuanya kehidupan saudara dibatasi oleh firman Allah, termasuk kepemilikan akan uang, sejahtera hidup saudara, semua kehidupan di dalam saudara akan diatur oleh Roh Kudus. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kalau lebih dalam, yang lebih keras ceritanya nih teman-teman yang lain nih. Wih, keras banget firmannya. Hamba Tuhan bawain. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Paulus tulis itu, saudaraku. Searching aja kan ketemu itu. Berarti kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita anak Allah atau tidak? Saudara jawab sendiri. Itulah bak yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dan itu kebenaran. Saudara bisa memilih bak yang di Alkitab. Saudara memilih bak yang dilakukan oleh Saul, oleh Yudas, yang masuk neraka, oleh Biliam. Maaf saudara. Saudara bisa melakukan mengisi bak hidup saudara seperti Daud, seperti Nabi Samuel, seperti Musa, apapun itu. Yaitu yang tercatat di Alkitab. Tetapi saudara kan menerima resiko, seperti saya ucapkan di awal. Semua itu ada akibat. Contoh, Alkitab menerangkan tentang bercerai. Kalau saudara bercerai gimana? Ya nggak apa-apa, saudara nggak akan mati bercerai itu. Tetapi resiko perceraian itu ada. Itu permasalahannya, saudaraku. Karena saudara memilih bercerai. Saudara memilih apapun, itu sama dengan saudara tuh
menciptakan bak kehidupan buat saudara. Masalahnya saudara harus isi. Nah, saudara mengisi itu membuat saudara kebal. Karena terbiasa. Saudara isi dengan tipu dusta, saudara akan kebal. Dengan tipu dusta, tidak ada rasa salah lagi. Maaf saudaraku. Kalau saudara isi dengan kegiatan di gereja, saudara akan kebal dengan kegiatan gereja. Saudara akan merasa tidak melakukan sebuah sesuatu istimewa kegiatan di gereja. Tapi nanti saudara melangkah pada kejenuhan. Demikian juga ketika saudara mengikuti hukum dunia. Saudara buat bak itu, saudara isi, saudara akan jenuh, capek. Kan gitu ya. Tapi ada orang yang tidak capek. Iya, karena dia terus buat bak. Tetapi kita akan bicara bahwa kita melangkah pada jenis bak ini, di mana kita jenuh. Nah, istimewanya kalau ikut Tuhan, itu namanya selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Ketika saudara mencapai titik tertentu seperti saya, mengalami perubahan. Semusim berlalu. Ada musimnya di dalam Tuhan. Seperti saya saksikan tadi bahwa saya kehilangan sebuah pelayanan, sebuah waktu untuk pelayanan, di mana saya akan diberikan pelayanan yang baru. Saya kehilangan sebagian bak ini. Tapi Tuhan isi dengan bak yang baru. Salah satunya street justice, teologia jalanan. Setelah morning call, Tuhan inginkan saya mengisi berbicara di konten street justice. Langsung inspirasinya keluar semua. Mengajar dengan segala kebebasan, tetapi tetap kita dibatasi oleh Alkitab, curhat di dalamnya, cerita kesaksian hidup, apapun silakan. Maka saya bawakan ini. Apa yang ada di dalam ini deh. Ternyata Tuhan ingin hidup saya sebagian yang hilang itu difokus dengan mengisi bak ini. Konten street justice karena saya pelayan Tuhan ya, saya hamba Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami kehilangan di dalam hidup sesuatu, kalau itu dari Tuhan, saudara akan digantikan bak yang baru. Tetapi ketika saudara membuat bak sendiri, saudara isi sendiri. Kalau saudara isi sendiri, itu saudara apabila terjadi pelanggaran, saudara akan kebal dengan pelanggaran itu. Sehingga akhir ujungnya kita hidup. Ada dua hal. Ketika kita melakukan keinginan kita sendiri, ketika kita mengikuti keinginan Tuhan, itu dua dunia yang berbeda. Ketika mengikuti keinginan sendiri, kita harus bersusah payah, berjerih payah lelah untuk mengisi bak ini keinginan kita sendiri. Dengan segala sumber daya kita, salah satunya kita bisa kebal dengan dosa, kesalahan. Karena Tuhan tidak akan isi itu. Tuhan tidak mau bekerja dengan cara-cara itu. Tapi kalau saudara mengikuti cara Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu baknya Tuhan, Tuhan yang akan menentukan musimnya. Tuhan akan sediakan benihnya. Alkitab mengatakan, Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur. Jadi ketika saudara tiba-tiba ingin nabur, saudara akan disediakan benih. Ketika saudara tiba-tiba suka berkhotbah, saudara akan disediakan benih khotbah. Ketika saudara tiba-tiba ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, Tuhan sediakan benihnya. Seperti saya, ketika diletakkan street justice teologi jalanan, tiba-tiba ya saya bisa melakukannya. Tapi saya harus kehilangan daripada sebagian bak saya. Kenapa? Karena kehidupan saya udah penuh ruangnya dengan bak-bak yang ada. Tetapi ada orang yang menginginkan sungai. Jadi nggak pernah puas dengan apa yang dia kerjakan, nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Contoh perempuan pingin perempuan banyak, pingin kemewahan-kemewahan yang banyak. Perempuan banyak itu Salomo, ya, kemewahan banyak itu Salomo. Spirit Salomo akan bekerja.
Akhirnya Salomo membangun rumah-rumah berhala dari kesenangan dia. Ya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah ngomong, Salomo kamu akan punya istri 1000. Enggak pernah. Cuman Salomo, karena kamu tidak minta kehormatan kekayaan, kamu minta hikmat untuk memerintah, karena kamu diangkat menjadi raja, maka aku berikan itu. Tuhan terkesan pertama, Salomo itu tidak minta, cukup aku bisa memerintah umatmu yang besar ini, cukup Tuhan. Lalu Tuhan kasih kekayaan. Tapi dari kekayaannya, lahirlah kesukaan. Salomo membuat bak perempuan, lalu lahirnya namanya bak ketiga, baknya iblis, membangun rumahnya iblis. Nah ini kita ketemu dengan pelajaran morning call tentang pintu. Kita ngulang dikit di morning call. Ketika kita ketemu Yesus, kita ketemu kebenaran, ketika saya mencari kebenaran, Tuhan bangun kehidupan kita itu di dalam jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita diberikan benteng. Engkaulah kubu bentengku, Daud tulis di kitab Mazmur. Tempat persembunyianku. Jadi kita hidup di dalam benteng persembunyian, benteng yang melindungi kita dari serangan dunia, serangan iblis, serangan apapun. Dilindungi Tuhan, dalam proteksi Tuhan, perlindungan Allah. Tuhan jaga sebagai biji mata. Tapi ada pintunya. Karena Tuhan mengetuk pintu. Pada siapa berdiri dan membukanya, aku akan masuk, duduk makan bersama dia. Tuhan menikmati hidangan, yaitu setiap segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang selaras dengan firman. Lalu Tuhan mulai tegur kita. Jadi teguran itu salah satu Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kamu kompor jangan ditaruh di ruang tamu. Kamu kompor jangan taruh di ruang tertutup, kamu pasang AC. Kalau itu LPG bocor, akan meledak ruangan ini. Kamu taruh di ruang terbuka. Itu yang namanya ikan basah, kamu harus taruh di freezer. Kamu tidak bisa taruh di pendingin aja, tapi kamu taruh di ruang yang bisa membuat beku di dalam kulkasmu, namanya freezer. Karena nanti busuk, kamu makan kamu sakit. Jadi teguran, didikan dari Tuhan itu adalah kehidupan. Amsal tulis, didikan itu adalah kehidupan. Jadi salah satu fungsi pintu itu Tuhan datang dengan teguran, Tuhan datang menikmati kehidupan kita. Oh kamu sudah jadi berkat, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah kamu berkenan. Ya ini Musa itu manusia paling lembut di bumi, Barnabas itu orang baik hati penuh roh. Pujian Tuhan akan datang pada kita. Tuhan menikmati hidup kita apabila kita melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga akan koreksi kita, yaitu teguran. Karena kita mencatat tentang didikan. Gitu. Nah, itu pintu kebenaran. Itu yang Tuhan lakukan. Memuji dan menegur kita. Ya. Ada pintu kedua, kebenaran kita dirikan sendiri, kita buat bak sendiri. Memenuhi keinginan kita. Yang bukan keinginan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah ketuk pun pintu itu. Pintu itu bisa disamperin iblis. Kita menjadi serupa dengan orang dunia perilaku kita, tetapi kita ibadah rajin, kita melayani Tuhan, bahkan menjadi full timer Tuhan. Tapi pola hidup kita seperti orang dunia karena kita punya bak-bak yang kita buat, yaitu keinginan-keinginan kita sendiri tanpa persetujuan dari Tuhan. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Buka gereja sembarangan, melayani sembarangan, bahkan kalau diundang ya sebagai penginjil misalnya, saudaraku, ini terus terang aja karena ini street justice. Ada beberapa orang seperti itu. Ketika udah berjanji dengan kami, tapi ketika gereja besar, gereja megachurch undang, punya kami di cancel. Tiba-tiba bahkan mendekati 1 hari sebelumnya. Pembicara terkenal, saudaraku. Saya bisa sebut itu. Ada pembicara yang kami undang, ya beberapa kali, yang kedua kali berbicara cuma 10 menit karena ada acara yang lain. Padahal kami udah booking jauh hari sebelumnya, bahkan lebih daripada sebulan sebelumnya. Kami sudah reserve, kami sudah minta, lalu jadwal kita ACC. Kita sepakati. Tanggal ini kamu khotbah di tempat kami, iya. Ternyata cuma 10 menit. Karena kegiatan yang lain. Nah itu kan pasti bukan baknya Tuhan, itu baknya dia. Gitu saudaraku.
Lalu ada lagi yang membuat bug, namanya harus kaya. Barang siapa ingin kaya, jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Akar dari segala kejahatan dan cinta akan uang. Bug itu bugnya iblis. Kita didorong terus. Kalau seperti contoh tadi, karena Megajas yang undang, ini dapat duit gede nih. Sama dengan cerita sederhana, jemaat yang sederhana mengirimkan makanan atau mengundang ke rumah makan. Makan namanya sayur lodeh, sayur asam, paling jauh ayam goreng. Tapi ada jemaat kaya yang punya mobil Mercedes harga miliaran, punya rumah di perumahan harga miliaran, ngundang ajak makan di restoran Jepang misalnya ya. Gitu. Lalu kita memilih. Lalu kita meniadakan daripada undangan daripada jemaat sederhana yang mengundang lebih dahulu. Misalnya seperti itu. Wah, ini nih makan enak nih. Udahlah, aku makan enak dulu lah. Nanti besok aja ya, Bu, nggak jadi hari ini ya. Besok nggak jadi ya, lusa aja. Karena besok saya ada kegiatan yang lain. Ih, enak nih. Itu keinginan Tuhan atau keinginan kita? Ya keinginan kita, karena ingin makan enak. Itulah contoh bug yang kita buat. Akhirnya di dalam hati timbul iblis ikut bekerja, dikomporin. Tuh kamu kan makan enak, tuh pulang dikasih duit lagi, tuh begini-begini. Makanya yang rajin melayani orang kaya, misalnya ini cerita kisah dongeng aja. Padahal ya ada juga sih pekerjaan iblis seperti itu. Membuat kita tersesat. Akhirnya dikatakan di Amsal, barang siapa meniadakan teguran, dia akan tersesat. Tapi barang siapa mengindahkan didikan, dia akan memperoleh kehidupan. Nah ini bug yang Tuhan sediakan. Itu keinginan Tuhan, kamu indahkan didikan, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tiadakan teguran, kamu akan tersesat. Jadi pintunya Tuhan salah satu itu teguran, saudaraku. Lalu kita itu oleh karena ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita punya pintu. Dan Tuhan lindungi kita, yaitu kubu benteng ini. Dan di kubu benteng itu ada pintu. Di mana Tuhan akan ketok melalui pujian, melalui teguran. Peneguhanlah kalau pujian itu salah satunya, apapun itu. Ya, tetapi kita akan buat pintu kedua, jangan terjebak di sana, yaitu keinginan kita. Ih, lebih enak, maka diundang sama si A ini, karena Pak kita ketemu ya di restoran Jepang. Beda. Si miskin sudah nyediain kisah dongengnya begitu. Besok aja dia mah, kalau besoknya nggak mau, nggak tersinggung. Tapi kalau yang kaya ini tersinggung, wah, saya nggak bisa, lain kali aku nggak diundang. Terus persembahan dia berkurang. Aduh, mati, aku nggak bisa pelayanan. Imannya kepada si kaya. Pemberian si kaya, bukan imannya kepada Tuhan. Tersesat kita ini. Pemikiran. Lalu iblis mulai bertengger di pohon larangan itu. Ya nggak apa-apa. Kamu baikin orang itu nggak apa-apa, kan untuk pelayanan uangnya. Kamu nggak usah melayani, kamu kerja rajin, kan 1/10-nya kamu beri pelayanan. Apalagi kamu memberi persembahan lebih dari 1/10. Uangnya buat Tuhan. Kan iblis ngomong bertengger di pohon yang buahnya dilarang dimakan oleh Adam dan Hawa, ngomongnya seperti itu. Ngomong firman Tuhan tapi diselewengkan. Nah itu pintunya iblis. Iblis selalu ngomong firman Tuhan, pemikiranmu diisi dengan nggak apa-apa. Lalu ada lagi dari pihak kita nih, oleh karena kita sudah makan pikiran iblis. Iya, pelayanan-pelayanan. Tapi, yang saya hubungkan lagi dengan namanya iman kita itu tidak pada Tuhan Yesus. Susah payah tidak menambah berkat, diberikan pada anak, dikasih pada waktu itu. Tetapi kita belajar dari semut yang tanpa ada pemimpin, tanpa ada penguasanya, rajin bekerja mengumpulkan makanan pada musim panas. Memang kalau dengan firman Tuhan kita itu kepo. Seperti tadi morning call itu saya mendengar kesaksian saudara kita, kaget-kaget dengan pengajaran yang diberikan. Kayak dibom. Karena kebenaran kita dirikan itu dalam hidup kita digantikan dengan kubu benteng. Jadi kebenaran itu kita itu akan dirusak Tuhan. Lalu karya penebusan Yesus itu akan meniadakan pintu iblis. Pintu ketiga. Kalau kita bicara bak pertama itu bak yang dari Tuhan, keinginan Tuhan, mengikut Tuhan, taat pada perintah Tuhan.
taat pada firman Tuhan. Bab kedua, kita buat sendiri keinginan kita. Aku ingin bikin mega church, aku ingin jadi pengusaha kaya. Lalu ada bab ketiga, pemikiran setan. Kan kalau aku kaya, aku bisa bangun gereja. Jadi dalam mencari kekayaan, udah tidak pakai kaidah-kaidah Alkitab, hukum-hukum firman Allah, tapi pada kaidah-kaidah dunia. Nggak apa-apa kita tipu orang, nggak apa-apa nggak bayar utang, nggak apa-apa kita licik dalam berdagang, nggak apa-apa kita peres orang, nggak apa-apa kita ambil untung besar sampai orang susah, nggak apa-apa kita ambil uang orang sampai orang susah, nggak apa-apa kita tipu para pastor. Loh, banyak para pastor juga ditipu. Bahkan yang menipu juga para pastor. Kenapa? Setiap manusia termasuk para pastor itu terjebak pada bab kedua, pintu kedua, bab ketiga, pintu ketiga, saudaraku. Itulah jebakan iblis. Itulah jebakan dunia. Cerita Alkitab, bangsa Israel keluar dari Mesir, lahir baru, ikut jalan Tuhan, laut terbelah, hidup 40 tahun di padang gurun, dididik Tuhan, lahirlah karakter Yosua. Karakter budak, karakter pemberontak di bawah kepemimpinan Musa, selesai, masuk pada generasi kedua, karakter Yosua. Karakter Kaleb. Merebut dan menduduki tanah Kanaan, berperang. Kita diizinkan Tuhan untuk memiliki hal-hal yang dunia. Kalau dihubungkan lagi dengan namanya Taman Eden, segala pohon yang baik buahnya untuk dimakan yang di bumi, kekayaan bumi, Tuhan tumbuhkan di Taman di Eden. Taman Eden di mana kita ditempatkan hidup bersama Allah. Karena Allah jalan-jalan pada waktu hari sejuk di Taman Eden menemui kita. Kita bertemu Tuhan di Taman Eden, yaitu ruangnya Allah. Tempatnya Allah tempatkan kita. Allah ada di sana. Yang dari bumi, orang dunia, yang baik buahnya diberikan pada kita, ditumbuhkan Allah. Jadi bekerja menjadi kaya, menjadi berhasil, menjadi terhormat, menjadi intelek, menjadi seseorang punya pengetahuan, itu tidak salah. Tetapi kita nggak boleh punya bak sendiri. Bagaimana mencarinya dan memilikinya, lalu menggunakannya. Tetap harus panutan Alkitab. Nggak boleh pakai cara kita. Kalau cara kita seperti bangsa Israel, setelah merebut dan menduduki tanah Kanaan, dibagikanlah kekayaan tanah Kanaan kepada 11 suku. Kepada 12 suku. Semuanya dibagi. Termasuk Kaleb dapat gunung. Ya, orang Lewi punya, 11 suku punya. Tanah yang limpah. Diberikan pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik, hidup yang baik, istri yang baik, rumah tangga baik, anak baik. Tetapi kita memperlakukannya, menggunakannya, memakainya, mencarinya, atau keuntungan, kasih sayang, hubungan seks yang salah di hadapan Tuhan. Pakai cara-cara dunia, pakai cara-cara orang-orang yang hidup di bumi, yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Kanaan. Sehingga tercatat di Alkitab, orang Israel akhirnya ditawan bukan di Mesir. Saudaraku tidak akan kembali pada dosa Mesir. Saudaraku akan ditawan oleh namanya 7 bangsa Kanaan. Orang Filistin, Amori, Amon, ya, suku-suku Kanaan. Orang-orang enak, orang-orang raksasa Kanaan. Saudara akan tertawan oleh mereka, tetapi kenapa saudara bisa tertawan? Karena saudara melakukan, ditulis di Alkitab, bangsa Israel, orang Israel melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang atau bangsa-bangsa suku-suku Kanaan. Mereka mengawinkan dengan orang Kanaan. Lalu mereka menyembah dewa-dewa Kanaan. Sehingga bisnis kita, pelayanan kita lakukan dengan cara dunia. Sebagai contoh nih, ya, saya akan bagi pada saudara. Pada suatu kali kami diberkati Tuhan, kami membeli rumah. Kebetulan waktu itu rumah itu dibeli, Menteri Keuangan Indonesia memberikan yang namanya sebuah kemudahan, sebuah keputusan di mana membeli rumah di atas nilai sekian itu dibebaskan dari pajak PPN 10%.
Gitu. Menteri Keuangan menetapkan itu karena ekonomi sedang bergerak, lalu Menteri Keuangan supaya properti bergerak, lalu membebaskan pajak kepada penjual dan pembeli. Sehingga ketika kami menerima berkat, kami membeli rumah yang baru, rumah itu sebenarnya harganya di atas nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sehingga dikenakan PPN. Jadi nilai itu kami beli, harga realnya itu pasti kena PPN. Tetapi oleh developer diminta dituliskan, dilaporkan ke pemerintah di bawah nilai yang tidak kena PPN. Contoh, Rp20. Di bawah Rp20, Menteri Keuangan tidak memungut pajak. Tapi di atas Rp20 itu dikenakan pajak 10%. Nah, developer meminta kita ke notaris melaporkan pada negara akta jual belinya di bawah Rp20. Jadi tidak kena pajak. Saya tidak kena pajak, developer tidak kena pajak. Saya untung itu ratusan juta, saudaraku. Tidak kena pajak. Tetapi Alkitab mencatat, berikanlah pada kaisar haknya kaisar. Saya tidak ikut yang namanya keinginan, aturan daripada orang dunia yang salah. Pohon yang baik daripada Menteri Keuangan supaya negara ini properti bergerak, maka diberikan bebas pajak untuk pembelian rumah di atas Rp20. Kan gitu saudara ya. Tetapi ada unsur yang jahat, kebiasaan manusia dunia mengambil untung dengan menipu pemerintah, melaporkan nilai pembelian yang tidak sesuai. Bohong. Kami tidak mau. Akhirnya batal terjadi pembelian rumah itu yang kami ingini, keluarga ingini. Udah diberi DP. Ketika ke notaris, kami diberitahu bahwa harganya tertulis sekian ya, jangan kaget. Transaksi kita di atas Rp20, tapi yang tertulis cuma Rp17 ya. Supaya kita tidak kena pajak. Langsung kami tolak. Sedikit terjadi keributan, akhirnya uang muka dikembalikan. Kami tidak jadi, sudah hari-harinya ditentukan ke notaris loh. Kita batalkan. Tetapi oleh karena kita masuk ke baknya Tuhan, keinginan Tuhan, Tuhan sediakan rumah yang jauh lebih baik dengan nilai yang sama. Tetapi pajak ditanggung oleh penjual. Jadi kami beli harga Rp30, itu sudah kami tidak usah bayar pajak apapun. Termasuk notaris pun kami tidak bayar. Jadi beli rumah itu harga bersih, keluar duit aja Rp30, semua kami tanggung. Tuhan kasih kemurahan, kemudahan. Kalau di total-total beli rumah itu yang setengah jadi, yang kami harus isi dan sebagainya, sedangkan rumah yang sekarang kami miliki itu sudah jadi, itu jauh lebih menguntungkan yang sekarang kami beli. Karena kami menolak cara-cara dunia, cara-cara bangsa Kanaan, suku Kanaan. Kami tidak mau menyembah dewa-dewa kemakmuran, dewa-dewa kekayaan, dewa-dewa keuntungan duniawi. Kami diberikan Tuhan rumah yang malah sebetulnya harganya mestinya lebih murah atau minimal sama, tapi jauh lebih baik dengan lokasi yang jauh lebih baik, rumah yang jauh lebih mewah. Karena kita mau hidup di dalam bak Tuhan, bukan bak yang disediakan oleh iblis dengan tipu dusta. Kami juga meniadakan bak keinginan kami. Padahal kami sudah buat bak itu. Kami ingin punya rumah baru. Allah tidak setuju. Allah menyediakan bak rumah baru. Allah datangkan rumah yang sekarang kami diami. Gitu saudaraku. Sehingga kami hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan. Kami mengisinya dengan Tuhan isi air yang dari Tuhan. Jadi ketika saya resah, semalam nggak bisa tidur, otomatis saya mencari Tuhan, Tuhan terangi. Hari ini lahirlah yang namanya pelayanan yang baru menggantikan pelayanan yang lama, yang namanya Street Justice, teologi jalanan. Jadi kita ambil kesimpulan nih teman-teman semua, saudaraku. Ketika kita mengikuti bak Tuhan, kita jangan adakan bak kita sendiri, nanti mengundang baknya setan. Kita mengikuti keinginan Tuhan, kita memiliki keinginan, kita ajukan kepada Tuhan, Tuhan yang sediakan baknya. Di mana hidup kita diisi bak yang baru, keinginan kita diberikan kepada Tuhan, tanpa ada keinginan setan. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Karena kita hidup di dalam keinginan Tuhan, kita juga memiliki keinginan di mana kita serahkan kepada Tuhan,
Tuhan yang memenuhinya dengan cara Tuhan, bukan cara duniawi. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Thank you guys. God bless you.